Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dosen-dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok B5 di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai keragaman spermatofita. Contoh di sini kita membahas gimnospermae. Di sini ada anggota-anggota kelompok kami yang ada Debbie Karina, ada David Samaharani, Juanita Rizka, Mutia Izatul, dan Keihan Rizky Prakoso. Yang pertama, apa yang membedakan kelompok gimnosperma dengan lumut dan paku? Pada perbedaan pertama, ada berupa alat reproduksi utama. Pada lumut dan paku masih berupa spora, sedangkan pada gimnospermae sudah berupa biji telanjang. Yang kedua, pada bunga dan buahnya. Pada lumut tidak memiliki bunga dan buah, sedangkan di gimnospermae juga tidak ada, tapi em, bijinya tersusun dalam strobilus atau konus pengganti buah. Lalu ada kelompok taksonomi pada lumut dan paku. Kelompok taksonominya berupa kriptogama atau alat reproduksinya tersembunyi. Sedangkan pada Gymnospermae, alat reproduksinya tampak atau phanerogama. Lalu di tingkat evolusi reproduksi, lumut dan paku masih tergolong sederhana karena masih bergantung pada spora. Sedangkan pada Gymnospermae sudah lebih maju karena sudah menghasilkan biji meskipun tanpa ovarium atau pelindung buah. Selanjutnya, mengapa Gymnospermae termasuk tumbuhan berbiji? Tentu saja karena hasil hasil fertilisasinya yang menghasilkan buah. Lalu pada embrionya terlindungi oleh integumen. Baik, selanjutnya. Tabel selanjutnya ada Oke, baik. Selanjutnya ada tabel perbedaan dari gymnosperm dan juga angiosperm. Nah, gymnosperm dan angiosperm ini kan sama-sama kelompok tumbuhan berbiji atau spermatofita, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Pada gymnosperm itu bijinya disebut naked seed karena terbuka, tidak terlindungi oleh ovarium maupun buah. Sebaliknya pada angiosperm ini bijinya tertutup oleh ovarium yang nantinya berkembang menjadi buah. Organ reproduksi gymnosperm berupa strobilus atau konus, sedangkan angiosperm ini memiliki bunga sejati dengan kelopak dan mahkota. Perbedaan lain terlihat pada hasil reproduksinya, jadi gymnosperm ini tidak menghasilkan buah, sementara angiosperm ini mampu menghasilkan buah yang melindungi biji. Terus dari sisi penyerbukan, gymnosperm ini umumnya bergantung pada angin atau anemogami. Sedangkan angiosperm ini lebih bervariasi, dapat dapat menggunakan angin, serangga, burung, atau bahkan manusia. Jadi dia bergantung pada polinator juga gitu. Terus proses fertilisasinya juga berbeda. Gymnosperm ini biasanya mengalami fertilisasi tunggal sehingga hanya membentuk zigot, sedangkan angiosperm ini mengalami fertilisasi ganda, menghasilkan zigot sekaligus endosperm triploid sebagai cadangan makanan bagi embrio. Nah, ini di samping ada gambarnya juga untuk memudahkan. Oke, next. Nah, selanjutnya ini adalah karakter apomorfi dari gymnosperm. Ciri khas gymnosperm itu atau karakter apomorfinya adalah adanya biji telanjang atau naked seed yang tidak dilindungi oleh ovarium maupun buah. Reproduksi dilakukan melalui stobilus atau konus yang memproduksi serbuk sari dan ovul. Dalam siklus hidupnya, fase sporofitnya jauh lebih dominan dibandingkan gametofit. Dari sisi anatomi, gymnosperm ini memiliki jaringan pengangkut berupa silem yang tersusun dari trakeid, sehingga aliran air dan mineralnya berlangsung lebih efisien gitu. Selain itu, sebagian besar gymnosperm ini mempunyai daun sempit, kaku, atau berbentuk jarum seperti pada pinus. Bentuk daun ini adalah adaptasi penting untuk mengurangi penguapan, sehingga gymnosperm ini dapat bertahan di lingkungan yang kering atau bersuhu ekstrim. Oke. Gimnospermae itu dibagi menjadi 4 divisi utama dengan karakter pembeda sebagai berikut. Pertama itu Psikedrofita.
atau pakis haji. Nah, karakter khasnya itu mirip palem atau pakis, terus daun majemuk yang tumbuh di puncak batang, terus dia juga sporofil, dan terkumpul dalam Strobilus berumah dua. Contohnya Sikas rumfi atau pakis haji. Kedua ada ginkgo atau Ginkgo vita. Karakter khasnya hanya memiliki satu spesies hidup, yaitu si Ginkgo biloba itu tersendiri. Nah, daunnya itu terbentuk tipas dengan belahan, bijinya nggak terbungkus dalam strobilus, tetapi memiliki kulit luar berdaging dan berumah dua juga. Next. Em, Ketiga ada conifer rofita. Nah, ini karakter khasnya eh, pohon atau semaknya sering berbentuk jarum atau sisik. Sporofilnya disusun dalam strobilus berkayu yang disebut konus. Em, Contohnya buah pinus. Umumnya berumah satu. Contohnya pinus atau dan cemara araucaria. Terakhir ada Genetophyta. Karakter khasnya memiliki ciri yang mirip dengan Angiospermae, seperti memburu kayu dengan vessel dan struktur reproduksi yang menyerupai bunga, dan daunnya berbentuk lembaran. Contohnya benjo dan babisia. Em, nah, ini peran jembatan dalam persebaran Gymnospermae. Jembatan darat itu berperan sebagai koridor fisik yang memungkinkan migrasi langsung Gymnospermae antar benua. Koridor ini terbentuk saat permukaan air laut turun, seperti pada zaman es, dan itu menghubungkan daratan yang sebelumnya terpisah. Contoh rute persebarannya itu yang paling terkenal itu genus Pinus. Rutenya dari jembatan darat Beringia yang menghubungkan Siberia dan Alaska. Mekanismenya tuh jadi itu pas zaman es Pleistosen, turunnya permukaan air laut itu membuka jalur jalur darat Beringia, dan spesies Pinus itu dari Amerika Utara menyebar ke Asia melalui jalur ini. Dan ada buktinya yaitu fosil dan analisis filogenetik. Oke, selanjutnya ada peran gimnosperm dalam ekosistem. Jadi peran gimnosperm dalam ekosistem itu kebanyakan ada di 3 poin ini. Yang pertama dia itu untuk menyimpan karbon. Dia menyimpan karbon sehingga lingkungan di sekitarnya bisa terasa adem, bisa terasa sejuk, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dia merupakan habitat bagi berbagai macam spesies. Terus kemudian yang ketiga, dia menjaga stabilitas tanah dan juga bisa mencegah erosi. Next. Kalau peran dalam kehidupan manusianya, ini ada beberapa dan kita bisa sering temukan. Terus yang terakhir itu adalah yang paling umum ditemukan, yang paling sering itu adalah Genetum genemon atau melinjo, yang biasa dipakai sebagai bahan makanan dan biasanya bisa ditemukan di sayur asam. Next. Baik, terakhir kita akan membahas mengenai tabel karakter gimnosperma. Terdapat 4 divisi yang sudah rekan saya jelaskan, yaitu Cicadophyta, Ginkgovita, Coniferophyta, dan juga Genenovita. Mulai dari plant sex, apakah merupakan tumbuhan monoecious atau dioecious. Untuk divisi Cicadophyta merupakan dioecious, Ginkgovita yaitu dioecious, Coniferophyta itu sebagian besarnya monoecious, namun juga ada yang dioecious, dan Genetophyta sebagian besarnya itu dioecious. Untuk tipe daun, Cicadophyta itu daunnya mirip palem, majemuk menyirip, atau yang biasa disebut pinate. Untuk Ginkgovita, tipe daunnya itu lebar, menjadi atau yang biasa disebut fan shape. Untuk Coniferophyta, tipe daunnya itu jarum atau akikular, linear, atau seperti sisik. Untuk Gnetophyta, itu bervariasi, ada yang seperti angiosperma, kecil bersisik, ataupun 2 daun besar. Untuk bentuk daunnya, Cicadophyta itu memiliki bentuk daun menyirip, majemuk, atau kadang bentuknya itu bipinate. Untuk Ginkgovita, itu bentuk daunnya kipas dengan belahan 2. Untuk Coniferophyta, bentuk daunnya itu seperti jarum panjang atau sisik, dan Genetophyta itu bentuk daunnya oval atau lebar, bisa juga kecil bersih
fisik maupun berupa 2 helaian besar. Untuk filotaksis, Cicadophyta itu memiliki filotaksis spiral atau yang disebut circinate vernation. Untuk Ginkgophyta memiliki filotaksis berhadapan atau tunggal yang disebut dengan dichotomous venation. Untuk Coniferophyta memiliki filotaksis spiral atau yang disebut fascicle, dan Gnetophyta memiliki filotaksis oposit berhadapan atau khas tiap genusnya. Untuk sel kelamin jantan pada polen, untuk divisi Cicadophyta dan Ginkgophyta memiliki sel kelamin jantan yang motil dan juga berflagela. Untuk divisi Coniferophyta dan Gnetophyta memiliki sel kelamin jantan yang tidak motil dan dibawa oleh tabung polen. Next. Untuk bentuk strobilus jantannya, divisi Cicadophyta itu memiliki kon silindris berisi mikrosporofil. Untuk divisi Ginkgophyta memiliki kon kecil yang berbentuk silindris. Untuk Coniferophyta memiliki kon kecil dengan papirus. Dan untuk divisi Gnetophyta, konnya itu kecil dan berada di ketiak daun. Untuk bentuk strobilus betinanya, Cicadophyta memiliki sporofil betina berbentuk kerumunan atau kon. Untuk Ginkgophyta memiliki strobilus betina berbentuk kuncup. Untuk Coniferophyta memiliki strobilus betina berupa berkayu dan ukurannya itu bervariasi. Dan untuk Gnetophyta memiliki strobilus betina berupa kon yang berasal dari aksil daun. Untuk posisi strobilusnya, Cicadophyta berada di ujung batang. Untuk Ginkgophyta dan Coniferophyta berada di ujung ranting, dan untuk Gnetophyta berada di ujung atau aksil. Untuk bijinya, Cicadophyta itu memiliki biji yang besar dan sering berwarna cerah. Untuk Ginkgophyta, itu bijinya berbalut sarkotesta berdaging. Untuk Coniferophyta, itu bijinya umumnya kecil, keras, dan berada di dalam kon. Dan untuk Gnetophyta, bijinya itu bervariasi dan seringkali mirip dengan Angiosperma. Contoh jenis dari tiap divisi ini, untuk Cicadophyta itu ada Cycas revoluta, untuk Ginkgophyta itu ada Ginkgo biloba, untuk Coniferophyta itu ada Pinus mercusi, dan untuk Gnetophyta itu ada Gnetum gnemon. Next. Berikut adalah daftar acuan yang kami pakai dalam merancang PowerPoint pada hari ini. Sekian presentasi kami mengenai gimnosperma. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.